kita kan juga mikir anak cucu generasi ke depan itu bagaimana. Oleh karena itu kalau kita mikirnya sekarang lakukan referendum untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45, sementara perubahannya tidak holistik, tidak menyatu, tidak komprehensif, ini berbahaya sekali. Karena apa? Perubahan Undang-Undang Dasar 45 atau amandemen cenderung untuk dilakukan sesuai dengan kemauan rezim yang sedang berkuasa. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan tuan, dimanapun saudara berada, bertemu kembali dengan saya, Profesor Suteki, di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan konten tentang ribet. Ribet itu review berita. Nah, terkait dengan isu yang sekarang juga masih hangat ya, panas, itu tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang lebih hangat lagi adalah persoalan referendum. Nah, saya bacakan di ID Today News ya, yang memuat pendapat dari Fadli Zon, ya, anggota DPR kita. Fadli Zon mengatakan, ini ID Today News ya, tanggal 3 September 2021, jadi masih hangat. Fadli Zon mengatakan, kalau ada yang mau ubah konstitusi, kita referendum saja. Nah, Fadli Zon mengatakan selanjutnya bahwa dia memberikan tanggapan terkait dengan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kini sedang hangat diperbincangkan. Seperti diketahui bahwa isu ini muncul ya setelah Partai Amanat Nasional ya PAN menjadi koalisi Presiden Joko Widodo. Fadli Zon mengatakan begini, saya usul kalau ada yang mau ubah konstitusi, kita referendum saja. Fadli Zon mengatakan ini bukan tanpa alasan ya, khususnya dia menyoroti persoalan amandemen 3 periode masa jabatan presiden. Meskipun ini juga pihak pemerintah sendiri membantah ya, sering membantah bahwa tidak akan mempersoalkan tentang atau memperpanjang masa jabatan presiden dari 2 periode ke 3 periode, tidak begitu. Nah, menurut Fadli Zon, sebab menurutnya tanah air bukan dimiliki segelintir orang saja. Indonesia bukan milik segelintir orang, masa depan Indonesia milik seluruh rakyat Indonesia. Di sisi lain, ini ada pendapat yang lain ya, politikus PKS Mardhani Alisera menilai bahwa amandemen bukan sesuatu yang haram karena evaluasi itu harus dilakukan. Cuma dia memberikan catatan bahwa dalam kondisi isu 3 periode sudah berkembang serta perimbangan koalisi dan oposisi yang jomplang, ide amandemen amat bahaya. Nah, dari dua pendapat di ID Today News ini saya kira kita bisa sedikit ya menyimpulkan dan juga sekaligus nanti sekaligus mereview saudara sekalian bahwa ide untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45 ya melalui namanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu memang sangat dimungkinkan. Nah, dulu ya dengan waktu Pak Soeharto atau Presiden Soeharto itu berkuasa, itu sempat ada TAP MPR nomor 4 tahun 1983. Itu tentang referendum yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk Undang-Undang nomor 5 tahun 1985. Nah,
Sebenarnya dari sisi peraturan perundang-undangan ya nggak ada masalah. Wong waktu itu memang ada TAP MPR kemudian diterjemahkan dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang referendum. Nah, saudara sekalian, apakah referendum ini kemudian bisa kita katakan konstitusional? Ini persoalannya. Karena kalau saya berpendapat ya, referendum itu tidak konstitusional. Artinya apa? Referendum itu sebenarnya tidak terdapat di dalam konstitusi kita. Ya, karena di pasal 37 baik sebelum diamandemen maupun setelah diamandemen, kedua Undang-Undang Dasar ini ya sebelum dan sesudah amandemen tetap mencantumkan tentang pasal mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang tidak di situ dicantumkan tentang dengan cara atau didahului lebih dahulu dengan namanya referendum. Nah, memang ada catatan tersendiri ya di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 37 setelah perubahan itu ada 5 ayat ya di pasal 37 itu disebutkan begini. Usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu yang keempat, ya, ayat keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, yang kelima, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, jadi 5 ayat itu saya kira juga menjadi pengunci. Jadi kalau kita berpikir tentang referendum, saudara sekalian, maka kita juga akan berpikir apakah Undang-Undang Dasar 45 itu memberikan ruang untuk referendum. Nah, ternyata di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu tidak memberikan ruang untuk referendum. Nah, oleh karena itu, saya bisa menyatakan bahwa kemauan berbagai pihak untuk melakukan referendum atau permintaan pendapat langsung kepada rakyat ya, kepada seluruh rakyat yang berhak terkait dengan perkembangan politik, terutama terkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka itu harus dilakukan pemungutan secara langsung ya. Nah, itu di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 dulu itu ada ketentuannya ya, keabsahannya. Jadi dikatakan ya akan dilakukan perubahan kalau 90% rakyat yang berhak itu melakukan pemberian suara dan 90% dari yang memberikan suara itu harus setuju. Itu baru nanti akan dilakukan perubahan. Nah, sekarang ini kan kita persoalannya referendum itu terus dasarnya apa? Undang-undangnya nggak ada, TAP MPR-nya nggak ada, Undang-Undang Dasar 45 juga tidak mengatur. Kemudian kita mau pakai cantolan hukum apa? Nah, dari sisi hukum tentu ini sangat lemah ya. Jadi kalau kita pikir ulang begitu ya, loh, kalau mau mengadakan referendum ya diubah dulu Undang-Undang Dasar 45. Nah, sementara ada permintaan kalau mau mengubah Undang-Undang Dasar 1945 berarti apa? Harus dilakukan referendum. Nah, jadi blunder loh. Nah, jadi persoalan ini memang jadi masalah karena dalam hal ini kalau misalnya kita melakukan referendum itu juga terbuka peluang ya saudara sekalian untuk terjadinya perpecahan dan juga justru ya membuat polarisasi negeri ini yang mungkin tidak akan berujung pangkal. Jadi menurut saya kalau mau melakukan referendum ya dilupakan saja lah karena itu menurut saya justru itu akan berbahaya.
kita lewati perubahan konstitusi itu melalui jalur yang sudah ada, dan saya kira itu adalah konstitusional ya, dalam bentuk, maksudnya dalam arti memang betul-betul itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di pasal 37, itu kita ikuti. Cuma beberapa tayangan saya kemarin ya, di video saya itu saya mengatakan ketika konstitusi itu diubah, ya mau diubah dalam kondisi ya, dalam tanda kutip ya, ditengarai rezimnya itu ditengarai menganut ya, atau terindikasi atau terpapar ya paham otoritarianisme gitu ya. Nah, itu sangat berbahaya karena amandemen itu akan cenderung dipakai untuk apa? Melakukan penyelamatan terhadap kekuasaan. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita mungkin tidak perlu bicara tentang referendum itu, dan juga ya kalau pembicaraan oke saja lah, tapi kalau untuk dilaksanakan menurut saya kok itu justru banyak mudorotnya dibandingkan dengan tidak. Kita tetap berusaha ya melakukan perubahan-perubahan yang memungkinkan, karena posisinya misalnya mau melakukan perubahan untuk PPHN yang sebagai pengganti GBHN dahulu, itu juga menurut saya tidak penting, tidak urgen. Karena apa? Bahwa kita sudah punya RPJP. Yang penting sekarang apa? Konsistensi para politisi. Konsistensi untuk apa? Menjadi negarawan. Jangan berpikir hanya di persoalan 5 tahunan, tapi kita mesti punya visi ke depan gitu ya. Jadi punya visi ke depan, kita mikirnya Indonesia bukan kelompok, bukan masa yang sangat singkat, karena kita kan juga mikir anak cucu generasi ke depan itu bagaimana. Oleh karena itu kalau kita mikirnya sekarang lakukan referendum untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45, sementara perubahannya tidak holistik, tidak menyatu, tidak komprehensif, ini berbahaya sekali. Karena apa? Perubahan Undang-Undang Dasar 45 atau amandemen cenderung untuk dilakukan sesuai dengan kemauan rezim yang sedang berkuasa. Rezim yang sama maksud itu ya seluruh pemerintahan negara, ya baik itu legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Jadi bukan menunjuk pada seseorang saja. Saya kira demikian ya saudara sekali ya. Kita memang harus hati-hati dalam hal ini untuk mengambil, mendorong atau ya keputusan-keputusan yang sekiranya itu justru menimbulkan konflik, menimbulkan polarisasi. Anda bisa bayangkan karena referendum itu cuma 2 pilihan, ya atau tidak, yes or no. Yes or no, untuk apa? Untuk MPR itu melakukan perubahan. Setelah itu pun masih akan terjadi apa? Ini dalam tanda kutip ya konflik of interest ya, karena ya apapun yang kita lakukan di sini kita harus perhatikan bahwa demi kepentingan negara, demi kepentingan bangsa, saya kira kita tidak perlu melakukan referendum yang justru kalau kita lihat dari sisi hukum itu inkonstitusional. Kalau misalnya orang mengatakan, oh itu ekstra konstitusional saja itu ya, ya silakan saja berpikir begitu. Tetapi kalau Anda juga mau konsisten dengan Undang-Undang Dasar 45, ya kita konsisten bahwa tidak perlu dilakukan referendum, dan untuk sekarang tidak perlu dilakukan amandemen. Yang penting adalah konsistensi para politisi untuk punya visi ke depan bagaimana membangun Indonesia dengan baik, dan kita bisa keluar dari berbagai krisis multidimensional ini. Saya kira demikian dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.